Hai guys, balik lagi di Yums Aquatic. Hari ini sebenarnya aku mau bahas tentang yang banyak banget kalian tanyain itu tentang settingan tank. Jadi kalian banyak tanya kan kalau misalnya Kak, harus nggak sih channel kita itu di setting tanknya, atau harus nggak sih pakai background, harus nggak sih pakai substrat. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, di sini aku mau sharing aja ya guys tentang sebenarnya apa sih fungsinya dari substrat itu, terus seberapa efek dari bukan substrat sih, maksudnya kayak kita nge-setting tank. Nah itu terus seberapa efeknya sih ketika kita nge-setting tank tersebut. Nah langsung aja ini aku bahas. Sebenarnya kalau misalnya kita membahas settingan tank itu tentang fungsi dan seberapa efeknya, itu kalau misalnya kita ngomongin fungsi ya, fungsinya sebenarnya kalau kita ngesetting tank itu kan sebenarnya omongannya luas ya guys. Mulai dari ukuran tank nih, kita harus menyesuaikan kayak kita mau pakai yang 60x30 atau 1 meter kali misalnya 60, atau misalnya aku 30x30. Nah itu mulai dari size sampai dengan kita ngomongin warna background dari yang dipakai di tank tersebut gitu, dan substrat ataupun ya bawahnya tuh pakai apa gitu. Itu satu. Terus jadi untuk menyeting itu tadi, kita itu bisa membantu si ikan warnanya itu makin nge-up kayak gitu. Nah terus selanjutnya lagi itu kalau misalnya ditanya seberapa efeknya, pasti sangat ngefek dong gengs, karena aku nggak tahu pastinya, tapi aku sempat baca-baca itu, dan aku mengalami sendiri selama, berarti ini udah berapa ya, 1 tahun atau hampir aku 2 tahun main di ikan cana itu. Apa ini jalan ke 2 tahun ya, aku juga sorry agak lupa. Itu aku menyadari kalau misalnya ikan cana itu dia suka kayak bukan berubah-berubah warna sih, dia kayak membaur gitu loh sama lingkungannya, atau di saat-saat tertentu itu dia bisa menerangkan warnanya atau menggelapkan warnanya, tergantung dari kebutuhan si ikan tadi ya. Dia mungkin mau attack, mau nyerang, atau misalnya dia mau nggak kelihatan musuhnya, aku nggak tahu juga ya. Cuma pernah juga aku baca-baca kalau misalnya memang cana itu karakter ikannya begitu, jadi dia itu bisa kayak meredupkan dan menerangkan warna dari badannya, terutama kalau misalnya di ikan maru kayak gitu guys. Nah jadi kalau misalnya seberapa ngefek, pasti sangat ngefek sih. Cuma perlu di note ketika kita ngesetting tank itu kan memang cara kita aja untuk ngebantu ikan biar dia itu bisa memaksimalkan progres dari dirinya sendiri. Tapi memang kalau misalnya mainnya di ikan kontesan ya guys, karena di kontesan kan kita pakainya itu tanknya itu kan polosan, jadi pasti warnanya itu bisa drop sedikit-sedikit gitu, karena ya itu tadi, misalnya nggak pakai background hitam seperti biasanya settingannya dia kayak gimana kayak gitu. Tapi di sini aku mau membahas settingan tank itu warna aja ya, biar kita itu nggak topiknya terlalu jauh kemana-mana. Jadi kalau misalnya warna settingan tank itu kan kita ngomongnya mulai dari warna keliling yang dipakai, jadi kayak gini ya, sisi kanan kiri sama belakangnya, sama warna alas yang digunakan, karena kan ya ikan kan berada di situ, dia warnanya itu mengikuti sekitarnya, mulai dari samping-sampingnya bahkan ke bawahnya kayak gitu. Oke, langsung aja aku bahas tentang ngesetting tank yang digunakan untuk ikan kalian. Kalau misalnya kita ngomongin di sekelilingnya aja ya gengs, kayak kanan kiri dan belakangnya, itu tuh biasanya warna yang digunakan sama teman-teman keepers, contohnya aku juga, itu tuh biasanya kalau nggak putih ya hitam gitu. Ini bebas sih, antara kalian mau full putih kanan kiri belakang putih, atau full belakang kanan kiri hitam, ataupun kalian mau kombinasiin hitam putih hitam, atau kebalikannya itu juga bisa sih. Pun sama seperti alas yang digunakan. Nah alas yang digunakan itu bisa pakai substrat, biasanya ya yang dipakai ini substrat hitam.
substrat merah. Di substrat ini pasir ya gengs, pasir hitam, pasir merah, atau pasir putih atau krem gitu yang warnanya terang. Nah, warna-warna yang digunakan itu tadi. Tapi misalnya untuk di penggunaan alas sendiri itu dia ada yang teman-teman kan pakainya itu substrat pasir kayak gitu. Terus ada juga kalau misalnya yang banyak sekarang dipakai itu dia langsung skotletan hitam gitu ya, atau putih gitu bebas, seperti yang aku gunakan juga di mana ini, di studio aku untuk ikan-ikan aku. Terus kemarin sempat juga di konten-konten tentang peraurantian ya, waktu kita jalan-jalan ke Malang itu ada Canatura, ada Moonfish, ada Victoria Samudra, itu kan dia juga pakai background skotlet untuk alasnya gitu ya guys. Nah tapi aku juga pernah nih guys, kalau misalnya kalian ngikutin konten aku atau ngikutin aku mulai dari TikTok ya, itu aku pakai batu-batuan. Nah itu tuh apakah bisa digunakan? Semua itu bisa digunakan guys. Dan kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, kayak kalau misalnya aku mau setting pulkra itu aku harus pakai background yang kayak gimana, atau misalnya Maru harus pakai background yang gimana, itu nggak ada yang pasti ya guys, kayak tergantung nih kalian mau ngeprogresnya apa. Nah kalau misalnya kalian mau ngesetting untuk ikan kalian itu dilihat kebutuhannya aja sih gengs. Di sini aku cuma mau bantu referensi kalian, misalnya penggunaan hitam itu untuk apa, merah untuk apa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk di warna hitam sendiri ya gengs, warna hitam sendiri itu sebenarnya untuk memekatkan warna dan mempertegas warna, terutama di warna-warna hitam kayak gitu. Biasanya di background hitam itu untuk di Maru itu mempertebal warna bar. Nah yang tadi aku bilang juga untuk mempertegas warna itu kan, misalnya Maru ini ada warna yellow sama red ya gengs, terus dipadukan sama warna bar hitamnya. Nah mempertegas warnanya itu kayak ibarat kalau misalnya kita ngedit foto kali ya, ngedit foto itu kan kontrasnya dinaikin. Nah mempertegas warna itu mirip kayak gitu, jadi kayak makin dikontrasin gitu, karena warna hitam itu kan makin pekat. Terus sebenarnya bisa juga untuk menaikkan warna kuning atau misal merahnya, tapi bukan untuk menaikkan warna yang signifikan. Sebenarnya cuma untuk mempertegas batasan warna-warna itu tadi aja sih guys. Nah itu fungsinya di hitam kayak gitu. Terus juga kalau misalnya untuk di ikan-ikan lain, misalnya auranti ya guys, itu untuk warna badannya biar hitam kayak gitu. Terus kalau misalnya di pulkra atau misalnya stewarti itu untuk dotnya, jadi mempertahankan warna dotnya dan mempertegas warna hitam dari dotnya kayak gitu kan. Di Asiatica pun juga kayak gitu ya, karena Asiatica itu kan khususnya WS dia dasaran warna badannya kan hitam ya guys, jadi memang dia itu wajib banget gitu dikasih warna hitam. Kalau misalnya sepengalaman aku ya guys, aku juga sekarang ini masih belajar, cuma seperti yang aku bilang tadi, untuk di Asiatica itu aku memang bayangan itu pakai background hitam. Sama seperti video yang pernah aku updatein ke kalian, aku ngeprogres ikan Asiatica itu fokus menggunakan background hitamnya itu tadi untuk membantu kepekatan warna badan hitam Asiaticanya tadi guys. Nah kalau misalnya untuk di warna merah itu untuk menaikkan warna sih guys. Jadi menaikkan warna, misalnya ini bisa dipakai di Maru all ya, mau yellow ataupun red, atau misalnya apapun itu yang mengandung pigmen warna merah atau kuning gengs. Nah contohnya juga misalnya di Andrao itu kan ada rimnya, Limbata pun juga kayak gitu. Terus apalagi ya, apapun itu yang ada warna mengandung kuning atau merahnya, itu tuh membantu untuk menaikkan warnanya, jadi dia itu warnanya makin nge-up gitu. Terus kalau misalnya di putih sendiri itu untuk mencerahkan warna, jadi
warna-warna yang misalnya merah, kuning, ataupun yang sering dipakai itu di warna biru ya gengs. Itu tuh warnanya itu makin cerah, jadi warnanya itu makin pop up kayak gitu. Kalau misalnya kita penggunaan di warna background hitam, itu tuh warnanya nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya masih bisa untuk mempertegas warna. Tapi sayangnya kalau misalnya kita untuk nge-treatment ikan, kita juga melihatnya itu nggak bisa yang sering-sering, karena kalau misalnya yang sering-sering itu justru kita ngelihatnya ini ikan warnanya kok makin gosong ya, makin nggak kelihatan gitu. Tapi sebenarnya dia naik sih gengs, tapi memang nggak sesignifikan itu, dan nggak terlalu kita bisa ngelihatnya tuh intens seperti di warna putih. Kalau misalnya di background warna putih itu kan kita ngelihatnya jelas nih, oh warna birunya dia udah naik seberapa sih, kayak gitu. Nah, untuk ngesettingnya tadi kalian tuh bebas mengkombinasikan sesuai dengan kebutuhan si ikan nih gengs. Contohnya di ikan-ikan aku memang kebanyakan kan settingannya dia itu full hitam ya, baik kanan kiri belakang dan alasnya itu pakai hitam. Nah tapi kalian nggak wajib sih untuk di maru kalian harus pakai gitu. Nah kalau misalnya kalian penasaran alasan kenapa aku pakainya itu penggunaan hitam semua, seperti yang kalian ketahui di tempat aku ini ikan-ikannya itu tank-tank progresan. Jadi aku memang fokus di ikan-ikan yang under 20 sentian itu untuk ngeprogres ya di cabungnya dan di warna barnya. Nah karena aku mainnya itu di red, banyak banget teman-teman yang mungkin juga mengalami ya, sempet juga sih aku menerima pertanyaan kayak red itu barnya suka gampang hilang ya. Nah ini aku nggak tahu ya, sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta. Tapi sebenarnya memang ketika kita ngeprogres red, dia itu apa ya, kemudian gitu sih. Jadi kalau misalnya kadang ada yang nggak sesuai dikit aja di dia itu langsung berubah gitu. Ya memang tipikalnya itu berubahnya sesignifikan itu gengs. Nah makanya kalau misalnya karena aku progresnya itu aku fokuskan di red, nah memang kebanyakan red, aku pakainya itu mainnya di background full hitam karena aku dalam fokus untuk menaikkan cabung dan mematangkan bunganya itu barnya itu nggak mudah hilang. Nah kalau bisa sih semakin pekat, tapi aku ngambilnya itu pokoknya nggak pudar aja, karena sekalinya itu udah pudar, bar itu susah banget dinaikkan. Tapi ini bukan berarti nggak bisa dikembalikan seperti semula ya guys, mungkin bisa. Kalau misalnya barnya yang masih tipis-tipis aja itu bisa sih sebenarnya mau ditebalkan kembali. Tapi kalau misalnya kasusnya yang seperti pernah aku share nih, yang di Maru Yellow itu dia bar atasnya itu malah sudah hilang gitu, nggak membekas bentuk barnya. Nah itu tuh prosesnya itu panjang dan lama banget kayak gitu guys. Makanya aku pakainya itu background hitam untuk menjaga barnya tadi. Teman-teman mungkin ada yang galau kalau misalnya penggunaan substrat, takutnya ini ikan yang gampang apa ya, geser-geser atau menggarukan badannya, atau flashing ya dia di substratnya, takut untuk mengalami sisik lepas kayak gitu. Kalian bisa penggunaan pakai Scotlet warna apapun ya, kalian mau menaikkan warnanya apa. Jadi kalau misalnya penggunaan background yang kayak alasan Scotletan aja, itu yang aku note, itu yang aku perhatikan, ikan lebih aman sih, dalam artian itu karena kalau misalnya baik di batu ataupun pasir tetap bisa mengalami ikan itu sisik lepas kalau misalnya dia garuk-garukan ya, setumpul-tumpul apapun itu batuannya ya. Kalau misalnya ikannya mau flashingnya model apa aja, kalau misalnya waktunya memang sisiknya itu kena lepas ya lepas aja gitu. Cuma kalau misalnya di backgroundan alas yang cuma Scotletan hitam, memang
itu meminimalisir untuk mengalami sisi lepas karena dari ikan flashing itu tadi guys. Itu tadi penggunaan yang pernah aku praktekkan atau gunakan di ikan. Mungkin info ini sebenarnya bisa jadi ada banyak kekurangan yang mungkin dari pengalaman-pengalaman aku yang mungkin aku lupa sampaikan di video ini. Jadi kalian bisa tanyakan aja nih di kolom komentar guys. Nanti kalau misalnya aku memang aku pernah mencobanya, ini aku bisa sharing ke kalian yang nggak aku sempat sampaikan di video. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan dari aku sharing tadi, misalnya nih kalian tanya, jadi kalau misalnya disuruh pilih, Kak Yus pilih mana sih penggunaan substrat atau misalnya pakai pasir ataupun batu ataupun polosan seperti yang aku pakai sekarang? Sebenarnya bagus mana itu nggak bisa ya guys, karena tetap lagi balik ke kebutuhan si ikan. Nah, mungkin pada saat itu ikan memang butuhnya itu di substrat, ya harus dikasih substrat gitu, nggak bisa dipaksakan dia itu pakai skotletan aja nih bawahnya hitam gitu. Pasti masing-masing itu ada kelebihan dan kebutuhannya masing-masing sih guys. Jadi kalau misalnya disuruh pilih, aku nggak bisa pilih juga, karena sebenarnya kan seperti yang aku sampaikan di awal tadi, ketika kita ngesetting tank ikan untuk treatment ataupun ngeprogres ikan ini, itu ngomonginnya jangkanya tuh long time gitu. Jadi nggak bisa yang dilakukan sebentar-sebentar terus udah ikan itu warnanya tetap kayak gitu aja, itu enggak. Karena ketika dia nanti itu dipindah di tank polos ataupun yang tanknya itu settingan itu beda, seperti dia itu ketika warnanya itu nge-up di tank settingan sebelumnya, itu tuh baik waktu dalam jangka waktu sebentar ataupun lama pasti warnanya itu bakalan turun sedikit demi sedikit. Tapi ini juga nggak paten sih, karena kalau misalnya di warna sendiri, ketika ikan mentalnya nge-up itu tuh warna dia otomatis nge-up juga. Jadi ya paling ada kurangnya buat ikan-ikan yang mentalnya bagus, yang dia tipenya tuh mentalnya makin galak, dia itu warnanya makin nge-up dan kita ngelihatnya warnanya nih nggak turun-turun, itu mungkin ada juga guys yang kayak gitu. Nah, kalaupun dia itu memang mengalami penurunan mungkin beberapa persen kayak gitu, tapi tetap bisa warnanya itu turun. Jadi bukan yang ngunci banget ya. Toh kalaupun misalnya kita habis bawa kontes nih ya di tank yang polosan kayak gitu, itu tuh habisnya itu teman-teman kiper-kipers yang main di kontesan juga, setelah itu ikan juga ada istirahat yang ada waktunya di treatment kembali kayak gitu guys. Ya, itu sedikit sharing aja sih tentang penggunaan settingan tank dan gimana kita ngesetting tank. Jadi semoga info-info tadi itu bisa menjadi referensi teman-teman ya guys. Nah, ini aku sudahin dulu konten untuk bahas settingan ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bisa aku jawab juga, kalian komen di bawah gengs, nanti aku bikinkan topik pembahasannya. Jadi thank you banget udah ngikutin konten aku dari awal sampai akhir ini. Terus jangan lupa kalian juga tontonin terus konten-konten Yums Aquatic. Jadi kalian wajib subscribe ya dari akun ini. Terus dukung juga, kalian bisa klik thanks di bawah. So see you, jangan lupa kalian subscribe aku, karena aku subscribe aja sudah happy.